Ready, kids? Aye, aye, Captain. Oke. Benarkah? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu serial kartun yang sangat memorable, yaitu SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kalian boleh banget nih buat nebak kira-kira judulnya apa, episode berapa, dan ada di season berapa. Bagi yang tebakannya benar, akan dikasih tahu resep rahasia Krabby Patty oleh Tuan Krab ya. Kid, kita harus menjadi pohon. Lalu baru... Film dibuka dengan memperlihatkan seorang dukun yang kita sebut saja sebagai Nyinyi, di mana dia sedang membacakan sebuah mantra untuk memanggil arwah dari anak buah Raja Neptunus, yang kita sebut saja sebagai Bejo. Bejo keluar dari dalam bola ajaib dan langsung bertanya perihal alasan Nyinyi memanggil dirinya. Kemudian Nyinyi menjawab bahwa alasannya adalah karena si Bejo selalu lupa untuk mengganti tisu toilet. Mendengar hal itu membuat Bejo sangat kesal, karena ternyata... Brenda, kau selalu lupa sekamar. Kita harus mengerjakan tanggung jawab masing-masing. Adegan itu hanyalah sebuah tontonan TV yang saat itu sedang disaksikan oleh Squidward, di mana dia menganggap bahwa adegan itu tidak akan menakuti orang lain dan sangat membosankan. Tapi ternyata... Membosan. Pants, kau keberatan? Maaf Squidward, aku aja... SpongeBob sangat ketakutan dengan adegan tersebut yang membuat Squidward sangat marah kepadanya. Tapi tak lama... Satu Rusty on Rye. Bahasa. Ada seorang pelanggan kakek tua yang memesan makanan, tapi makanan itu tidak masuk ke dalam menu yang ada di Krusty Krab. Lalu Squidward berusaha menjelaskan hal itu kepada si kakek, tapi sayangnya si kakek tetap kekeh ingin memesan makanan yang dia sebutkan. Hingga akhirnya si koki andalan Tuan Krab yaitu SpongeBob turun tangan untuk memenuhi keinginan si kakek, di mana dia langsung membuka penyimpanan memori di otaknya untuk mencari tahu perihal makanan yang disebutkan oleh si kakek. Dan ternyata... Aku ingin Rusty on Rye. Pokoknya Rusty on Rye. Rusty Penguin Salty Steamer. menu makanan yang diminta oleh si kakek tidak terdaftar dalam memori otaknya SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob harus mempelajarinya dengan cara menanyakan perihal bahan-bahan untuk membuat makanan tersebut, di mana si kakek nampak terlihat bingung dengan hal itu, yang akhirnya menimbulkan sedikit kegaduhan dari pelanggan lain karena si kakek sangat lama dalam memesan makanan. Dan tiba-tiba... On Rye tercintamu itu. sesuatu di pinggirannya seperti itu. Banyak. Oh, pilihlah yang ada di menu itu, anak. Keluar Tuan Krab dari ruangannya karena mendengar kegaduhan yang disebabkan oleh si kakek, di mana pada saat itu Tuan Krab langsung menyuruh si kakek untuk memesan makanan sesuai dengan papan menu yang ada. Tapi sayangnya si kakek tetap kekeh dengan makanan yang dia inginkan, dan dia merasa bahwa dirinya tidak dihargai, lalu pergi meninggalkan Krusty Krab dengan rasa kecewa. Yang pertama untukmu, itu pelanggan yang tidak puas. Melihat si kakek kecewa membuat SpongeBob langsung mendatangi Tuan Krab di ruangannya, di mana dia langsung menanyakan kepada Tuan Krab perihal kenapa restorannya tidak menyediakan makanan yang diminta oleh si kakek. Kemudian Tuan Krab menjawab bahwa dari awal menu makanan yang diminta oleh si kakek memang tak pernah ada, dan tiba-tiba... Kenapa sekarang kita tidak menyajikan Rusty on Rye? Karena Krab, ada sebuah gubuk tua yang bernama... Tuan Krab menceritakan tentang asal-muasal dari menu makanan yang diminta oleh si kakek, yaitu Rusty on Rice, di mana makanan itu hanya ada di sebuah restoran bernama Rusty Strip Eye. Restoran itu berdiri sebelum adanya Krusty Krab, dan lokasi restoran itu berada tepat di Krusty Krab saat ini. Kemudian Tuan Krab juga menceritakan bahwa makanan Rusty on Rice hanya bisa dibuat oleh pemilik restoran tua itu. Namun sayangnya pemilik restoran itu sudah meninggal, sehingga SpongeBob tidak akan bisa membuat makanan itu tanpa resepnya, kecuali SpongeBob bisa berbicara oleh orang yang sudah mati. Lalu yang terjadi... Rusty tua meninggal 20 tahun yang lalu. Aku rasa aku pernah melihat yang seperti ini di TV. SpongeBob mempunyai ide untuk melakukan aksi nekatnya dengan memanggil arwah yang sudah mati, di mana dia melakukan itu karena terinspirasi dari si Nyinyi yang ada di awal video tadi. Namun sebelum itu, SpongeBob menelpon sahabat baiknya yaitu Patrick untuk meminta bantuan kepadanya. Aku hanya perlu bantuan seseorang. Hai Patrick SpongeBob. Pada malam harinya, Patrick sudah menunggu di depan Krusty Krab. Lalu tak lama, SpongeBob keluar dari dalam Krusty Krab bersama dengan Tuan Krab yang akan pulang. Namun sebelum pulang, Tuan Krab mengingatkan kepada SpongeBob dan Patrick untuk tidak melakukan keributan di restorannya.
bersama itu termasuk furniturku. Oh, Singkat cerita, SpongeBob sudah bersama dengan Patrick di dalam Krusty Krab, di mana pada saat itu SpongeBob langsung memberitahu Patrick bahwa mereka akan melakukan komunikasi dengan orang yang sudah mati dengan cara melakukan ritual pemanggilan. Mendengar hal itu membuat Patrick langsung berteriak. Lalu yang terjadi, Ini kita akan berkomunikasi dengan... lalu kita SpongeBob menjadikan Patrick sebagai salah satu media untuk memanggil arwah orang yang sudah mati, di mana dia berniat memanggil arwah seseorang bernama Rusty Ricketts, si pembuat Rusty on Rice. Kemudian SpongeBob mengucapkan beberapa jampe-jampe yang membuat gelembung di perut Patrick langsung terbang ke angkasa, lalu mengeluarkan cahaya hijau dan tiba-tiba Ricketts dengan panduan buku teks sekarang. Kunyit, paprika, sekaligus muncullah sebuah restoran kecil bernama Rusty Rib Eye yang diikuti oleh pemiliknya yaitu Rusty Ricketts. Melihat hal itu membuat Patrick sangat ketakutan hingga berlarian ke sana kemari keluar dari Krusty Krab. Namun di lain sisi, SpongeBob menanyakan perihal resep rahasia untuk membuat makanan Rusty on Rice. Lalu Rusty menjawab dengan bahasa aneh yang membuat SpongeBob tidak mengerti apa yang sedang dia katakan. tentang resep Rusty on Rice. Karena SpongeBob tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Rusty, dia meminta Rusty untuk menunjukkan cara membuat Rusty on Rice yang enak, di mana Rusty langsung mengajak SpongeBob ke dapur untuk menunjukkan secara langsung. Di sana, SpongeBob tidak melihat bahan-bahan apapun yang dapat digunakan untuk membuat sebuah makanan. Dia hanya melihat kayu dan alat-alat untuk memotong, yang ternyata untuk membuat Rusty on Rice hanya membutuhkan 3 bahan, yaitu kayu, lem, dan pernis. Kemudian Rusty meminta kepada SpongeBob untuk mencicipi makanan yang telah dia buat, tapi tiba-tiba Permis. Tercium seperti di pabrik. muncullah banyak arwah gentayangan dari dalam tanah karena mencium bau makanan Rusty on Rice, di mana mereka semua sangat menyukai makanan itu yang membuatnya langsung menghampiri Rusty Rib Eye. Di sana, SpongeBob langsung mengatakan kepada semua arwah itu bahwa dia tidak memanggil mereka. Namun salah satu arwah itu menjelaskan bahwa mereka datang bukanlah karena SpongeBob, melainkan karena bau makanan Rusty on Rice sangat enak yang dibuat oleh Rusty. Kemudian Rusty kembali membuat beberapa makanan untuk para arwah gentayangan. Bahkan jauh dari bawah sana. Oh, lihat pernisnya habis. Aku akan mencarinya. Kemudian para arwah memakan makanan yang dibuat oleh Rusty dengan sangat lahap, di mana pada saat itu ada salah satu arwah yang mengagung-agungkan nama Rusty yang membuat semua arwah langsung berteriak. Namun ketika mereka semua sedang berteriak, tiba-tiba saja muncul SpongeBob yang meminta kepada mereka semua untuk tenang. Tapi tiba-tiba besar tidak menginginkan kita lagi. ada salah satu arwah yang tidak suka terhadap SpongeBob dan langsung melemparkan sebuah kayu ke arahnya, yang membuat SpongeBob seketika itu pula langsung emosi dan mengusir para arwah. Dimana karena hal itu membuat para arwah semakin marah, yang membuat mereka semua langsung menghancurkan Krusty Krab. Melihat hal itu membuat SpongeBob sangat ketakutan, tapi tiba-tiba Kita lakukan pesta seperti dulu lah. datang Tuan Krab bersama dengan Patrick yang langsung terkejut melihat Krusty Krab sudah berantakan yang disebabkan oleh para arwah. Melihat hal itu membuat Patrick sangat ketakutan lalu berlarian untuk memutari Krusty Krab, namun tidak dengan Tuan Krab, di mana dia sudah mengetahui bahwa munculnya arwah itu disebabkan karena SpongeBob memanggil mereka semua. Kemudian Tuan Krab memutuskan untuk mengeluarkan kemampuannya yang sudah diakui oleh Raja Neptunus, dan yang terjadi Benda melayang yang menjengkelkan. Saatnya sang bos. Tuan Krab berhasil membantai semua para arwah dan mengembalikan mereka semua ke alamnya masing-masing. Melihat hal itu membuat SpongeBob sangat kagum dan langsung menghampiri Tuan Krab. Hai Tuan Krab. Jangan pernah melakukan ritual seperti itu lagi tanpa Keesokan harinya, SpongeBob sudah bisa membuat makanan Rusty on Rice dan memberikan makanan itu kepada si kakek, di mana si kakek langsung memakan makanan itu dengan sangat lahap. Apa itu? Lalu film ditutup dengan Patrick yang masih saja berlarian memutari Krusty Krab entah sampai kapan, dan film pun berakhir. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. Tertipu begini. Baiklah. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu serial kartun yang sangat memorable, yaitu SpongeBob SquarePants.
Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kalian boleh banget nih buat nebak kira-kira judulnya apa, episode berapa, dan ada di season keberapa. Bagi yang tebakannya benar akan dijadikan pacar oleh Pearl ya. Dolar yang bagus ini maksudku memberikan tanda. Film dibuka dengan memperlihatkan Squidward yang sedang menjalani tugasnya sebagai kasir. Lalu tak lama ada hembusan angin dari dalam ruang dapur yang membuat kepala Squidward terhempas. Di mana hembusan angin tersebut disebabkan oleh SpongeBob yang sedang berusaha berlatih menahan nafas. Kemudian Squidward memarahi SpongeBob karena apa yang dia lakukan telah mengganggunya. Tapi sayangnya SpongeBob tidak memperdulikan Squidward yang sedang marah, di mana dia terus melatih kemampuannya dalam menahan nafas hingga akhirnya Aku akan mencoba 5 detik. Aku tidak akan. Apa yang sedang terjadi di sini? SpongeBob pingsan karena terlalu lama dalam menahan nafas. Melihat hal itu membuat Tuan Krab langsung menghampiri SpongeBob, lalu memberikan minyak angin yang berasal dari dalam botol resep rahasia Krabby Patty, yang membuat SpongeBob seketika itu pula menjadi sadar. Kemudian Tuan Krab bertanya kepada SpongeBob apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu SpongeBob menjawab bahwa dia sedang meniru sosok idola terbarunya, yaitu Kenny si kucing. Kenny si kucing adalah seorang atlet terhebat di bawah laut yang berasal dari daratan, di mana dia telah memecahkan seluruh rekor yang ada dan mampu menahan nafas di dalam laut, yang membuat SpongeBob ingin menjadi seperti Kenny si kucing. Dasar laut, aku ingin menjadi seperti Kenny si kucing. Sangat sensasional. Apakah kau tidak memperhatikan foto? Saking terobsesinya dengan Kenny, membuat SpongeBob mengoleksi semua majalah tentang Kenny. Bahkan Kenny adalah sosok idola bagi semua warga Bikini Bottom, hingga sosok Kenny terpampang di mana-mana, seperti di TV hingga fotonya ada di mata uang. Mengetahui hal itu membuat Tuan Krab langsung terkesan. Kemudian SpongeBob memberitahu Tuan Krab bahwa Kenny akan mengunjungi Bikini Bottom pada esok hari. Apa yang dia lakukan di sana? Dia ada di ruang dan dia mengunjungi Bikini Bottom besok dengan ratus. Bagaimana kalau kau mencoba untuk membuat Kenny dan kerumunan besar? Setelah itu SpongeBob mengunjungi rumah sahabatnya yaitu Sandy. Di dalam, SpongeBob dengan pedenya tidak menggunakan helm air karena dia merasa bisa menahan nafas dalam waktu yang lama. Melihat hal itu membuat Sandy sangat kaget. Tapi tak lama SpongeBob sudah kehabisan nafasnya yang membuatnya sangat membutuhkan air, di mana Sandy langsung memberikannya. Kenny si kucing. Aku baik-baik saja. Hai Sandy. Kemudian SpongeBob menanyakan perihal persamaan Sandy si tupai dengan Kenny si kucing. Lalu Sandy menjawab bahwa persamaan mereka hanyalah sebatas hewan mamalia. Di sini Sandy juga menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Kenny. Dan tupai pada dasarnya sama. Kami berdua memang mamali mereka. Kau bisa mempercayai Kenny. Dia adalah Mengetahui bahwa Sandy tidak menyukai Kenny membuat SpongeBob kecewa dan langsung pergi meninggalkannya. biasa. Pada malam harinya, SpongeBob dan Patrick sudah siap untuk menyambut kedatangan Kenny dengan memakai atribut sambil menyebut namanya. Lalu tak lama ada salah satu warga Bikini Bottom yang kita sebut saja sebagai Bejo yang lewat di depan SpongeBob dan Patrick, di mana dia mengatakan bahwa Kenny datang ke Bikini Bottom esok hari pada pukul 10 pagi. Mendengar hal itu membuat SpongeBob mengatakan bahwa dia sudah mengetahui hal itu. Dia melakukan itu sebagai pemanasan sebelum menyambut kedatangan Kenny esok hari. Kemudian si Bejo langsung meninggalkan SpongeBob dan Patrick. Besok pagi. Ya, meski sangat terbiasa menahan nafas saat dia di darat. Di malam yang dingin, SpongeBob bertanya kepada Patrick apakah dia pernah menatap langit dan melihat wajah Kenny si kucing. Lalu Patrick menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, SpongeBob langsung memberikan tutorial agar bisa melihat wajah si Kenny. Namun sayang, Patrick tetap tidak bisa, hingga membuat dia menyadari bahwa sahabat baiknya SpongeBob terlalu terobsesi dengan Kenny. Di mana menurut Patrick, obsesi SpongeBob terhadap Kenny terlalu berlebihan hingga membuat dirinya sedikit menakutkan. Patrick, apa kau pernah menatap langit? Sepertinya ada di kepalamu akhir-akhir ini. Ya. Sempurna. Kita adalah pengembang. SpongeBob, aku akan pergi sekarang. Keesokan paginya, alarm berbunyi di jam 10 pagi yang membuat SpongeBob antusias menyambut kedatangan Kenny di Bikini Bottom. Di mana bukan hanya SpongeBob saja, melainkan hampir seluruh warga Bikini Bottom menyambut kedatangan Kenny. Lalu tak lama, Kenny datang dalam keadaan sedang menahan nafas yang membuat semua warga Bikini Bottom sangat kagum. Bahkan saking kagumnya, ada salah satu warga yang meminta tanda tangannya, termasuk SpongeBob, di mana dia meminta tanda tangan Kenny di spatula Krabby Patty miliknya. Setelah itu, Kenny memberikan isyarat kepada SpongeBob bahwa dirinya sedang lapar. Di sini, untungnya saja SpongeBob mengerti dan langsung mengajak Kenny ke Krusty Krab. Jam 10, waktunya Kenny. Jangan kosnya. Ya, laku.
Terima kasih, Kenny. Singkat cerita, Kenny sudah berada di dalam Krusty Krab yang membuat semua warga Bikini Bottom ingin bertemu dengannya. Namun sebelum itu, semua warga harus membayar kepada Tuan Krab apabila ingin masuk ke dalam restorannya. Sehingga dalam sekejap mata, Tuan Krab mendapatkan banyak uang. Satu persatu. Lihatlah diriku. Aku belum menjadi tuan rumah. Kemudian Tuan Krab menyambut Kenny dengan sangat hangat karena dia adalah sumber cuan baginya. Tapi tak lama Kenny mengalami sesuatu yang membuatnya harus pergi ke toilet, di mana SpongeBob dan Tuan Krab langsung menunjukkan dan mempersilahkan Kenny ke toilet. Sedangkan SpongeBob kembali menjalani tugasnya sebagai koki yang membuat Krabby Patty untuk pelanggan. Tuan Kucing, kau tidak apa kita memberinya istirahat? Itu ide bagus, SpongeBob. Di sisi lain, Kenny sudah sampai di toilet lalu mengeluarkan tabung oksigen yang dia simpan. Di mana ternyata Kenny mampu menahan nafas dalam waktu yang lama karena berkat bantuan dari tabung oksigennya. Dan tiba-tiba SpongeBob masuk ke dalam toilet dan melihat Kenny yang sedang menghirup tabung oksigen. Kemudian Kenny berkata bahwa dirinya tidak akan bisa menahan nafas dalam waktu lama apabila tidak ada tabung oksigen. Mendengar hal itu membuat SpongeBob sangat kaget sekaligus kecewa. Bahkan saking kecewanya membuat jantung SpongeBob menjadi hancur lalu mengutarakan kekecewaannya kepada Kenny. Aku punya tangki oksigen dan topeng ini karena Kayaknya kau Tuan Kenny lucu banget. tapi ini tidak seperti yang kau pikir. Setelah itu SpongeBob pergi meninggalkan Kenny dari toilet dalam keadaan menangis. Singkat cerita, SpongeBob sudah berada di dapurnya sambil meratapi hidup karena sudah dikecewakan oleh idolanya. Dimana pada saat itu juga SpongeBob memutuskan untuk melupakan Kenny. Dia juga merobek tanda anggota fans club Kenny dan merobek poster Kenny yang ada di tembok dapurnya. Tapi tiba-tiba Aku tidak percaya aku bisa tertipu begini. Atau poster Kenny si kucing. datang Kenny menemui SpongeBob untuk menjelaskan semuanya, di mana kehidupannya di darat bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah kucing biasa yang menjengkelkan, tapi berbeda jika di Bikini Bottom, di mana dia bisa membuat warga yang ada di sana sangat bahagia. Oleh sebab itu, dia rela melakukan apapun, meskipun itu salah, dia tetap akan melakukannya demi kebahagiaan orang lain. Mengetahui hal itu membuat SpongeBob merasa iba dan berjanji kepadanya tidak akan memberitahu orang lain tentang kebohongannya. Mendengar hal itu membuat Kenny sangat senang dan menganggap bahwa SpongeBob adalah sahabat baiknya. Lalu dia pergi meninggalkan SpongeBob untuk menyambut para fans yang ada di luar. Depresi. SpongeBob, tolong beri harapan. Kau tahu, aku ini istimewa. Aku bisa membuat yang benarkah? Iya benar. Apa? Di luar, Kenny langsung disambut dengan baik oleh para fansnya, di mana pada saat itu ada salah satu anak yang meminta tanda tangan Kenny. Anak itu juga mengatakan bahwa dia dan teman-temannya sangat terinspirasi oleh Kenny yang mampu menahan nafas dalam waktu yang lama. Kemudian Kenny membalasnya dengan menulis di sebuah kertas bahwa anak itu juga bisa seperti dirinya. Dan tiba-tiba Itulah yang ingin didengar oleh pelangganku. Kami selamanya. Kau juga bisa tertanda Kenny si kucing penahan nafas. datang Sandy yang juga meminta tanda tangan kepada Kenny, di mana pada saat itu Sandy juga bertanya perihal caranya Kenny bisa menahan nafas selama 20 tahun. Lalu mendengar pertanyaan itu membuat Kenny dan SpongeBob bingung harus menjawab apa. Namun di sini SpongeBob berusaha mengalihkan pertanyaan Sandy. Tapi sayangnya Sandy tetap kekeh ingin tahu bagaimana caranya Kenny bisa menahan nafas selama 20 tahun. Hingga akhirnya Sandy. Aku hanya penasaran, SpongeBob. Maksudku harus untuk bertahan lebih dari 3 menit. Pit pembuluh kapiler di paru-paru menyebabkan Aku tidak tahan lagi. Aku butuh. Kenny kehabisan nafas dan langsung mengeluarkan tabung oksigen lalu menghirupnya. Dimana karena hal itu membuat semua orang yang ada di sana sangat kaget, kecuali Sandy. Dimana Sandy sudah mengetahui bahwa Kenny tidak benar-benar menahan nafas selama 20 tahun. Setelah itu semua fans yang ada di sana kecewa dan langsung pergi meninggalkan Kenny. Aku tahu, Film ditutup dengan permintaan maaf SpongeBob kepada Kenny atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun di sini Kenny mengatakan bahwa hal itu bukanlah kesalahan SpongeBob, melainkan kesalahannya sendiri karena telah berbohong, dan film pun berakhir. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain.
Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu serial kartun yang sangat memorable, yaitu SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kalian boleh banget nih buat nebak kira-kira judulnya apa, episode berapa, dan ada di season keberapa. Bagi yang tebakannya benar, akan diangkat menjadi anaknya Tuan Crab ya. Film dibuka dengan memperlihatkan Squidward yang sedang tertidur lelap saat jam kerja. Tapi tak lama dia terbangun karena mendengar suara Tuan Crab yang berteriak memanggil namanya. Dimana karena hal itu membuat Squidward sangat kaget, lalu bertanya kepada Tuan Crab, "Apa masalahmu?" kata Squidward. Kemudian Tuan Crab menjawab bahwa masalah dia adalah Squidward yang tidak bekerja, kata Tuan Crab. Lagi pula Tuan Crab membayar Squidward bukanlah untuk tidur, melainkan untuk melayani pelanggan yang ingin makan. Ya, meskipun pada saat itu Krusty Krab sedang sepi sih, tapi tetap aja Tuan Crab menginginkan Squidward untuk bekerja, bukan untuk tidur. Kemudian Tuan Crab meminta kepada Squidward untuk melakukan inisiatif apapun, misalnya ngepel, nyapu, dan lain sebagainya. Intinya Tuan Crab menginginkan Squidward untuk melakukan sesuatu. Bekerja, yang berarti aku kehilangan uang. Tentakel, aku serius. Layani pelan, tidak mau membayarmu untuk bermimpi. Lakukan. Tak lama kemudian datang SpongeBob dengan membawa 2 gagang sapu, di mana dia sedang membersihkan lantai Krusty Krab dari kotornya lantai pemerintahan. SpongeBob adalah satu-satunya karyawan Tuan Crab yang sangat rajin jika dibandingkan dengan Squidward. Bahkan saking rajinnya, kotoran setipis tisu di jendela aja langsung dia bersihin dengan sangat cepat, di mana dia menggunakan tangan ketiganya untuk membersihkan jendela tersebut, biar kelihatan main rapi aja ya kan. Kemudian SpongeBob melanjutkan pekerjaannya dengan mencuci piring. Tunggu di jendela. Jangan khawatir bos, aku bersihkan. Melihat SpongeBob yang sangat aktif membuat Tuan Crab sangat senang karena dia tidak sia-sia memperkerjakannya. Berbeda dengan Squidward yang cenderung malas dalam bekerja, yang membuat Tuan Crab terkadang sangat kesal dengannya. Namun meskipun begitu, Tuan Crab berharap bahwa Squidward dapat menjadi karyawan yang rajin seperti SpongeBob, di mana untuk memenuhi harapannya tersebut, Tuan Crab mempunyai inisiatif untuk memberikan pekerjaan lebih kepada Squidward, dan pekerjaan itu adalah membersihkan dinding Krusty Krab. Tapi sayangnya pekerjaan itu telah diselesaikan oleh SpongeBob. Harus menugaskan sesuatu untukmu. Kemudian Tuan Crab meminta kepada Squidward untuk membersihkan cerobong asap. Namun sayangnya pekerjaan itu juga telah diselesaikan oleh SpongeBob. Setelah itu Tuan Crab meminta kepada Squidward untuk membersihkan permen karet, sepatu, dan kapalnya. Namun lagi-lagi dan lagi SpongeBob sudah menyelesaikannya. Oh, seorang pegawai restoran membersih. Boleh aku memberikan ini untuk Patrick, Tuan Krabs? Seperti menyemir sepatuku. Kemudian Tuan Crab mengatakan bahwa dia akan membuat Squidward untuk bekerja sehari penuh bagaimanapun caranya, kata Tuan Crab. Lalu Squidward menjawab bahwa dia tidak masalah apa yang ingin diperintahkan Tuan Crab terhadap dirinya karena dia tidak akan melakukannya, kata Squidward. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Squidward adalah karakter yang pemalas. Meskipun sebenarnya Squidward mungkin memiliki alasannya tersendiri kenapa dia malas melakukan perintah Tuan Crab. Tapi apapun alasannya, Tuan Crab tetap berusaha untuk membuat Squidward rajin seperti SpongeBob, di mana salah satu usaha yang dilakukan oleh Tuan Crab adalah memberi peringatan kepada Squidward lewat perkataannya, di mana dia mengatakan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab atas kunjungan dari Yeti Krabs. Begitu ya. Baik. Si Yeti Krabs. Yeah. Mendengar hal itu membuat SpongeBob sedikit bingung dengan siapa Yeti Krabs sebenarnya. Lalu Tuan Crab menjelaskan bahwa hampir seluruh makhluk laut pasti mengetahui tentang Yeti Krabs, di mana dia memiliki rambut berwarna putih yang panjang, memiliki perut yang six-pack, dan gigi yang tajam. Menurut rumor yang beredar, Yeti Krabs akan turun dari tempat persembunyiannya untuk memakan para pekerja yang malas, di mana Tuan Crab mengatakan seperti itu untuk membuat Squidward merasa takut dan akan rajin dalam bekerja. Tapi sayangnya apa yang dikatakan oleh Tuan Crab tidak membuat Squidward takut sedikit pun. Namun berbeda dengan SpongeBob, di mana dia sangat takut setelah mendengar perkataan Tuan Crab. Si Yeti Krabs. Yeah. Speknya serta gigi tajamnya dan malas. Dia tertarik pada aroma.
Tunggu, kenapa aku harus takut? Kemudian Tuan Crab mengatakan kepada SpongeBob dan Squidward bahwa dia akan pergi keluar. Namun sebelum pergi, Tuan Crab memberikan setumpuk pakaian untuk dibersihkan kepada Squidward. Cuci saat aku kembali. Atau... Setelah Tuan Crab pergi, Squidward kembali menghabiskan waktunya dengan bersantai, di mana SpongeBob yang melihat hal itu membuatnya sangat takut karena dia mencium aroma kemalasan dari tubuh Squidward. Kemudian SpongeBob mengatakan kepada Squidward apabila Yeti Crabs menciumnya, maka mereka berdua akan dimakan, kata SpongeBob. Mendengar hal itu membuat Squidward tidak bergeming sedikit pun, di mana dia menjelaskan bahwa apa yang diceritakan oleh Tuan Crab tentang Yeti Crabs adalah sebuah kebohongan belaka. Tapi sayangnya SpongeBob tidak mempercayai perkataan Squidward, di mana dia lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Crab. Tuan, apa yang kau lakukan? Oh, tidak, rumah memakan kita. Oh, ayolah SpongeBob. Mengarang seperti itu. Kau bisa percaya pada sampah apapun. Kemudian Squidward menyuruh SpongeBob untuk membersihkan semua pakaian yang diberikan oleh Tuan Crab sebelumnya, di mana SpongeBob langsung menuruti perintah yang diberikan oleh Squidward karena dia tidak ingin dimakan oleh Yeti Crabs. Lalu SpongeBob berubah menjadi mesin cuci untuk membersihkan pakaiannya. Squidward. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Yeti Crabs yang benar-benar ada, di mana dia keluar dari persembunyiannya karena mencium sesuatu dari arah Bikini Bottom. Kemudian dia mencari asal-muasal dari bau itu, tapi sayangnya dia belum berhasil menemukannya, hingga akhirnya membuat perutnya berbunyi petanda bahwa dia sedang kelaparan, di mana karena hal itu membuat dia sangat marah. Tapi tak lama dia mencium aroma sesuatu yang enak, yang ternyata aroma itu berasal dari Krusty Krab. Kemudian Yeti Crabs langsung masuk ke dalam restoran itu yang membuat SpongeBob sangat ketakutan setelah melihatnya. Lalu SpongeBob memberitahu Squidward, tapi sayangnya Squidward tidak takut sedikit pun karena dia menganggap bahwa itu adalah Tuan Crab yang menggunakan kostum Yeti Crabs. Mendengar hal itu membuat Yeti Crabs sangat marah dan langsung mengeluarkan aumannya dengan sangat kencang, yang membuat SpongeBob sangat ketakutan dan memohon kepada Yeti Crabs untuk tidak memakannya karena dia tidak malas. Namun berbeda dengan Squidward yang semakin malas dalam bekerja. Tentu saja, kostum bagus untuk giginya. Jangan makan kami, Tuan Yeti, kami tidak mau. Mengetahui bahwa Squidward semakin malas, membuat SpongeBob harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menutupi kemalasan Squidward, di mana dia memulai pekerjaannya dari membenarkan meja yang rusak, mengisi saus yang sudah habis, dan merapikan rak yang berisi rempah-rempah. Namun sayangnya Yeti Crabs kembali marah dan langsung meniup SpongeBob hingga terpental ke sana kemari, lalu berhenti tepat di atas pembuangan minyak. Ayolah, waktunya untuk mengisi mustard rempah-rempah sesuai warna. Kebetulan sekali, aku akan memindahkan minyak. Kemudian SpongeBob yang menyadari bahwa Yeti Crabs semakin marah, dia langsung memindahkan minyak itu ke dalam tong besar. Namun di tengah pekerjaan yang SpongeBob lakukan, dia melihat Yeti Crabs yang mencicipi minyak itu, di mana SpongeBob langsung overthinking bahwa dirinya akan dimakan oleh Yeti Crabs. Di sisi lain, Squidward masih menganggap bahwa Yeti Crabs adalah Tuan Crab yang menyamar, di mana karena hal itu membuat Squidward sangat kasihan kepada SpongeBob sebab harus bekerja 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Kemudian Squidward memarahi Yeti Crabs karena keberadaannya membuat SpongeBob harus bekerja keras. Mendengar hal itu membuat Yeti Crabs marah terhadap Squidward. Apa yang kau lakukan? Ya, kau akan memakanku kalau aku marah. Kembali kepada SpongeBob yang sedang melakukan pekerjaannya dengan mengelas pintu ruangan Tuan Crab, di mana pada saat itu dia dihampiri oleh Squidward yang memintanya untuk beristirahat. Lalu Squidward juga meminta kepada SpongeBob untuk tidak memperdulikan keberadaan Yeti Crabs yang dianggap Tuan Crab olehnya. Namun sayangnya SpongeBob tidak mendengarkan perkataan Squidward, di mana dia terus melakukan sesuatu supaya tidak dimakan. Dan kebunnya, berdua bisa santai, tidak peduli apapun yang dia lakukan. Dan mendekor ulang kantor Tuan Crabs, membentuk sorbet. Kemudian Squidward kembali marah kepada SpongeBob karena pekerjaan yang dia lakukan sangatlah berlebihan, di mana Squidward juga menganggap bahwa SpongeBob sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi tiba-tiba mengisap setiap partikel debu. Squidward, kau
benar. Tidak. SpongeBob kembali mendatangi Squidward untuk memberitahunya bahwa semua pekerjaan yang ada di Krusty Krab sudah diselesaikan. Dimana karena hal itu membuat SpongeBob sangat takut karena tidak ada pekerjaan lagi yang bisa dia lakukan, sehingga membuat Yeti Krabs akan memakan mereka berdua. Tak lama Yeti Krabs kembali marah yang membuat SpongeBob ketakutan lalu kabur dari sana. Dimana Yeti Krabs langsung mengejar SpongeBob yang kabur. Melihat kejadian itu membuat Squidward sangat marah karena dia menganggap bahwa Tuan Krabs sudah berlebihan. Kemudian Squidward berencana untuk menyamar menjadi Yeti Krabs untuk membalaskan perbuatan Tuan Krab. Tapi tiba-tiba Berarti dia akan memakan kita. Memanfaatkan rasa. Jadi kau menikmati itu ya kan? Ya, aku bisa berpakaian. Tuan Krab datang yang membuat Squidward menyadari bahwa Yeti Krabs yang sedang dia hajar adalah Yeti Krab yang asli. Lalu tak lama, Yeti Krabs sudah berada di puncak kemarahannya yang membuat dia langsung menangkap Tuan Krab, SpongeBob, dan Squidward kemudian membakarnya di atas panggangan. Dimana Tuan Krab menganggap bahwa mereka bertiga akan dimakan oleh Yeti Krab. Namun tentunya saja ada SpongeBob yang menyadari bahwa Yeti Krabs tidak ingin memakan mereka. Yeti Krabs hanya ingin memakan sesuatu. Kemudian SpongeBob membuatkan Krabby Patty lalu memberikannya kepada Yeti Krab, di mana Yeti Krabs langsung memakannya dan film pun berakhir.